keluar apa? Efeknya keluar kata-katanya lembut. Itulah dia tasbih, tahmid, takbir. Kalau kepada Allah tidak kata-kata lembut seperti kepada istri, suami istri. Apa efeknya? Efeknya menjadi murah, ngasih belanja, belikan baju, ngajak shopping. Maka dalam hal ini menjadi orang yang mudah berbagi, menyediakan bukaan puasa pada orang yang berpuasa, bayar zakat, infak, sedekah. Jadi lebih kurang begitu ilustrasinya. Sayang, cinta, apa efeknya? Takut kepada Allah, apa efeknya? Apa dampaknya? Apa zahirnya? Ini amal batinnya sudah, amal zahirnya mana? Sama juga seperti orang bertawakal. Kamu bertawakal, iya. Kalau kamu bertawakal, kenapa kamu masih pakai payung? Kenapa masih pakai mantel? Kenapa masih pakai helm? Amal hati tawakal, amal batinnya tawakal, amal zahirnya ikhtiar. Jadi amal batin tidak menafikan zahir, yang zahir tidak menafikan batin. Kalau ada orang pakai helm, kalau ada orang pakai payung, orang pakai mantel, di atas rumahnya dipasang alat anti petir, itu tidak menghilangkan tawakalnya, karena tawakal itu amal hati. Sedangkan usaha-usaha ikhtiar ini itu amal zahir. Jadi seimbang antara zahir dan batin. Takutnya dalam hati. Efek dari rasa takut ini muncul semangat ingin berbagi. Man fattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Itu efek dari rasa takut. Takut kalau hartanya nanti akan dihisap, akan ditanya kamu dapatnya dari mana, dipakai kemana. Takut kalau ada tetangga fakir miskin, anak yatim yang tidak makan. La yabitu syaba'anan laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Yabitu syaba'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Jadi kalau laparnya itu hanya sekedar pindah jam makan, makan pagi digeser jadi jam 4 subuh, makan malam digeser menjadi jam 6 sore, makan siang ditiadakan, lalu kemudian dirapel, ditumpuk pada saat azan maghrib, ini bukan puasa. Ini hanya sekedar mengalihkan jam makan. Ini bukan puasa, ini bukan ibadah. Ini hanya sekedar rutinitas tahunan. Kita jangan terjebak pada rutinitas, terjebak pada ritual yang substansi maknanya tidak menyentuh dalam hati, tidak merubah perilaku. Sehingga ya agama itu seperti candu saja. Banyak dosa, banyak maksiat, merasa diri banyak dosa, pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, nangis di pintu Ka'bah, merasa udah bersih, pulang buat dosa lagi. Masuk bulan puasa, tahan makan, tahan minum, merasa udah gugur dosa, nanti keluar Ramadan buat dosa lagi. Ya itulah yang menyebabkan orang jadi ateis. Lama-lama dia mikir, ini kan menipu diri sendiri nih. Puasa yang kamu lakukan itu hanya untuk ini yang disebut dengan penikmat agama, mabuk agama. Jadi jangan juga marah kalau ada orang komunis ngejek kamu tuh mabuk agama. Memang kenyataannya ada orang yang mabuk agama. Korupsinya jalan, perbuatan haramnya jalan, agamanya untuk menjadi pembenaran, pelipur lara. Puasa tidak begitu. Puasa ini membentuk kepribadian kita. Bagaimana mendidik rasa takut, bagaimana mendidik supaya kita menjadi orang yang suka berbagi, bagaimana mendidik supaya menjadi seorang muslim yang on time, tepat waktu, menjadi amat sangat disiplin. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam ini orang yang sangat tidak disiplin, terlambat. Lihat di bulan puasa dia sangat disiplin. Tidak ada orang Islam yang terlambat buka puasa, itu tidak ada. Tidak ada orang Islam yang kelewatan makan sahur, itu tidak ada. Ini membuktikan bahwa umat Islam itu amat sangat disiplin di bulan Ramadan. Niatkan Allah, muncul rasa takut. Efek dari rasa takut tidak ada waktu yang sia-sia, berisi bermakna. Yang keempat, ada perubahan. Yang kelima, bagaimana menjadi orang yang sangat ikhlas. Kenapa? Karena keempat-empat tadi hancur semuanya kalau tidak ada ikhlas. Nama itu Sabaladin, karena Allah. Muncul rasa takut kepada Allah,
Efek dari rasa takut, suka berbagi, baca Quran, pahalanya full ya, sudah berubah ya. Tapi kalau tidak ada yang kelima ini, ikhlas hancur. Kalau empat ini hancur semua, sia-sia. Maka ikhlas, puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Kalau haji, semua orang tahu Pak Haji mau berangkat haji, sudah kenduri tiap tahun, belum juga berangkat haji. Rupanya selamatannya aja tiap tahun. Sholat memang nampak kelihatan, sholat ayat yang panjang ke masjid, pakai jubah, pakai sorban kelihatan. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Dan puasa kita rusak pun yang tahu cuma kita dengan Allah. Nah, ini keikhlasan. Makanya puasa itu disebut ibadah yang paling minim riaknya. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa kamu itu untukku, kata Allah. Allah menisbatkan puasa kepada dirinya bukan karena Allah butuh puasa. Allah nggak perlu puasa kita. Wa huwal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Allah nggak perlu puasa kita. Lalu kenapa dinisbatkan puasa itu kepada Allah? Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, penjelasan hadis dalam Sahih Muslim, karena puasa ibadah paling minim riaknya. Nggak ada yang tahu dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah muncul rasa takut. Kalau sudah karena Allah muncul rasa takut, ada efeknya, sehingga tidak ada waktu yang kosong, menjadi berbagi, rajin bersedekah, membaca Quran, rajin ke masjid. Lalu kemudian ada perubahan dalam diri. Setelah diri berubah, ikhlas, maka terjagalah semuanya. Kalau bisa mampu kita wujudkan yang 5 ini, insya Allah puasa kita tidak hanya sekedar lapar dan haus, dan tidak termasuk dalam yang diancam Nabi. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, bohong, tipu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, tapi Allah tidak berikan balasan karena tidak melaksanakan puasa dengan yang sebenarnya. Itu 5 poin penting kajian kita pada kesempatan ini. Bang Alvin Firdaus, saya kembalikan. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.